Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan ekonomi sumber daya manusia mengenai sistem upah. Pada sistem upah sendiri kita akan membahas 4 indikator. Yang pertama adalah pengertian sistem upah, yang kedua adalah macam-macam sistem upah, yang ketiga adalah apa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah, dan yang keempat yaitu yang terakhir adalah pengertian dari UMK, UMR, dan KHL. Berikut adalah video penjelasannya. Sistem upah. Sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi, yaitu bayaran yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh sistem. Selanjutnya, fungsi sistem upah. Yang pertama adalah menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja para pekerja. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah jangka waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini diberikan secara harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, yaitu sistem upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya. Tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama. Yang ketiga, sistem upah pemufakatan, suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan upah tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Yang keempat adalah sistem upah indeks. Sistem upah ini didasarkan oleh indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini, upah naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sistem pembagian keuntungan. Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Yang pertama adalah ketetapan pemerintah, yang kedua tingkat upah di pasaran, yang ketiga adalah kualifikasi SDM yang digunakan, serta yang terakhir yaitu tuntutan dari para pekerja. Selanjutnya yaitu indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah. 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Organisasi buruh. 3. Pemberian upah. 4. Produktivitas kerja. 5. Biaya hidup. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu pemerintah. Selanjutnya yaitu pengertian UMK, UMR, dan KHL. 1. UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum yang ada di provinsi itu. Yang kedua, UMR. UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan buruh atau pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja mendapatkan upah penghasilan yang layak. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, KHL, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan kehidupan layak. Yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.